Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dijaring batunya, dijaring. Baca atau minta bantuan kepada penegak hukum gitu. Saya rasa ini kan yang punya batu kan ini juga ada keamanannya kan. Jadi kalau kita di kapal ya sebatas itu aja. Gimana kita mau mundur lihat ya, sedangkan di belakangnya kan. Jetinya kan ada izin semua gitu ya. Kenapa bisa keluar? Pakai surat siapa gitu loh ya. Untuk pencurian sendiri kan mesti ada saksi korban gitu. Ketika yang memiliki barang si pihak kapal kita minta keterangan tidak mau kan kita kesulitan. Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan cadangan sumber daya batu bara tertinggi kedua di Indonesia setelah Sumatera Selatan. Besarnya cadangan mencapai 48,2 miliar ton. Tahun 2020, jumlah produksi batu bara di provinsi calon ibu kota baru ini mencapai 187,8 juta ton. Dan tahun ini, harga batu bara sedang bagus-bagusnya. Pada Oktober 2021, harga jual batu bara di pasar internasional bahkan tembus hingga $221 Amerika per ton atau senilai Rp3.174.000 per ton. Tentu saja, ini menjadi harga yang cukup menggiurkan bagi para pelaku bisnis batu bara di Kalimantan Timur. Nilai ekspor batu bara Kalimantan Timur per Oktober saja tembus hingga 30 triliun rupiah. Itu sebabnya tidak aneh batu bara telah menggerakkan bisnis dari hulu ke hilir. Mulai dari yang legal hingga ilegal, termasuk aktivitas yang realitas temui di sepanjang aliran Sungai Mahakam. Setiap kali kapal ponton atau kapal tongkang bermuatan batu bara melintas, selalu dikerumuni oleh kapal-kapal kayu kecil. Kapal ponton-ponton ini layaknya bunga yang dikelilingi lebah, selalu menjadi daya tarik. Di sini merupakan muara begah di Kalimantan Timur yang menjadi satu-satunya jalur paling rawan untuk dilakukan pencurian oleh komplotan begal batubara. Dengan menggunakan kapal dengan muatan 20 ton, mereka langsung memepet kapal tongkang ini, kemudian masuk, lalu menyekop, menyimpan di kapal itu, kemudian akan dijual ke penampungan batubara. Perharinya 20 ton itu per kapal ini dihargai hanya 2 juta oleh pengepulnya. Sementara ketika dijual, harga batubara ini bisa mencapai 12 juta rupiah per kapal dengan muatan 20 ton ini. Selama ini, Sungai Mahakam menjadi jalur utama pengangkutan batu bara keluar Kalimantan Timur, namun sekaligus menjadi momok bagi para nahkoda dan kru kapal ponton. Setiap kali mereka melintas, akan diserbu dan dipepet oleh kapal-kapal yang berukuran lebih kecil. Ya, kapal-kapal kecil ini sedang melakukan aksi pencurian batu bara. Mereka mengeruk dan memindahkan batu bara dari atas kapal ponton ke dalam perahunya. Kapal ponton yang melaju dengan kecepatan rendah menjadikan aksi pencurian makin mulus. Maklum saja, ponton-ponton ini butuh waktu kurang lebih 5 jam untuk keluar dari perairan sungai di kota Samarinda menuju perairan lepas. Salah satu titik rawan pencurian muatan kapal ponton batu bara adalah daerah Muara Begah di Kabupaten Kutai Negara. Lokasinya berada kurang lebih 2 jam, ditempuh dengan speedboat dari kota Samarinda. Disinilah para pencoleng batu bara beraksi dengan bebas.
Tidak hanya 1 atau 2 kapal, tapi bisa lebih dari 5 kapal sekaligus. Mereka mengelilingi sisi kanan kiri menempel di lambung kapal ponton. Hanya dalam hitungan menit, bak bajing luncat, sebagian kru kapal kecil naik ke atas ponton. Realitas memergoki sebuah kapal yang menempel ke ponton di perairan Muara Pegah. Satu kapal klotok ini bisa memuat hingga 20 ton batu bara. Lagi ngapain ini? Teman-teman lagi ngapain? Ke anunya di atas. Kalau anunya di atas kerjanya mikul Dari atas iya dari atas di sini. Dijual kemana sih batunya? dijual di penumpukan. Ada penumpukannya di sana. Dari pendapatannya berapa? Kalau pendapatannya dapat 300 berapa ya? Pokoknya lebih 300. 300.000. Karena dibagi-bagi berapa orang? Iya dibagi-bagi 6 orang. Nahkoda kapal pencoleng mengaku batu bara hasil curian ini sudah ada penadahnya, yaitu di wilayah Sanga-Sanga. Harga jual per tonnya dihargai Rp170.000. Itu artinya kalau muatan penuh, mereka bisa mengantongi hasil penjualan sekitar Rp3.400.000. Selamat siang Pak, saya dari Metro TV. Sehari bisa berapa kapal mereka? Oh, saya nggak tahu itu. Biasanya menempel aja begitu. Oh ya, Kadang malam. Malam. Jadi kita nggak terlalu ini ya. berapa? Tahu nggak berapa kehilangan? Oh, saya nggak tahu itu berapa. Nggak tahu. Saya nggak tahu jumlahnya itu berapa. Cuma kapten di sini apa diam aja atau minta bantuan kepada penegak hukum gitu? Kan saya rasa ini kan yang punya batu kan ini juga ada keamanannya kan. Seperti itu. Jadi kalau kita di kapal ya sebatas itu aja. Gimana kita mau mundur lihat? Ya. Sedangkan di belakangnya kan resikonya juga seperti apa. Pencurian batu bara di sepanjang Sungai Mahakam langgeng terjadi hingga kini. Prakteknya nyata ada, namun seolah tiada. Tindak kriminal yang terjadi kasat mata ini terus berlangsung. Dari waktu ke waktu seakan tak hendak disentuh. Perhatikan Grace, suruh itu yang jaga batumu itu ke belakang Grace. Kenapa tujuh Grace? Dijaring batunya, dijaring. Kala hari beranjak gelap, bukannya berkurang, aksi pencurian batu bara di perairan Sungai Mahakam makin marak. Para pencuri ini memang sengaja memanfaatkan situasi gelap agar pergerakan tidak terpantau publik. Sungai Mahakam membentang sepanjang 920 km. Di sebagian dari alur sungai ini selalu hilir mudik kapal tongkang bermuatan batu bara. Di jalur utama ini juga aksi pencurian batu bara terus terjadi. Namun kasus yang ditangani tidak sebanding dengan jumlah kapal klotok yang setiap hari menempel dan menjadi benalu bagi ponton batu bara. Menurut data Direktorat Pol Airut,
Polda Kalimantan Timur, memang tidak banyak kasus pencurian yang ditangani, sebab perusahaan tambang batu bara yang menjadi korban enggan melapor. Sepanjang tahun 2021, ada 16 kasus pencurian batu bara oleh kapal klotok yang akhirnya hanya dijerat pelanggaran Undang-Undang Pelayaran, khususnya kepemilikan dokumen. Pencurian itu sebenarnya awalnya adalah mereka itu kegiatan pembersihan tongkang. Jadi tongkang itu kalau setelah dari vessel, dia loading, kemudian kembali, itu masih ada sisa-sisa tongkang itu ya, batu bara. Nah, mereka dulunya adalah pembersihan itu kerjanya, membersihkan tongkang supaya bersih, sisanya nanti dia kumpulkan pada satu tempat, terus baru setelah terkumpul banyak dijual gitu. Masalah ini sebenarnya sudah lama ya, sudah sampai ke tingkat DPRD dan ini menjadi pembahasan dari pemerintah daerah juga karena memang harus ada solusi. Mereka cukup banyak jumlahnya dan mereka apalagi pada saat pandemi ya, mereka tidak ada ini kan nafkah, untuk mencari nafkah dia larinya ke situ. Masalahnya pencurian ya itu pencurian. Untuk pencurian sendiri kan mesti ada saksi korban gitu. Ketika yang memiliki barang si pihak kapal kita minta keterangan enggak mau, kan kita kesulitan. Terus kita mau berkas kan pasti nggak lengkap, dikembalikan terus sama jaksa kan gitu. Tanya itu dari sejak waktu lahannya mereka itu masuk alat bor dari perusahaan yang punya iup. Begitu perusahaan masuk alat bornya di lahan mereka dan diwajibkan mereka yang menjaga alat itu sendiri. Jadi mereka otomatis mereka mengetahui berapa tebal batu bara di dalam tanah mereka, berapa tebal tanahnya. Tidak hanya menyasar konsesi perusahaan, penambangan ilegal juga bermain di antara dua konsesi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus atau sering disebut koridor. Celakanya, penambangan koridor seperti ini bisa mendekati hingga ke wilayah perkampungan. Salah satunya yang realitas dapati di Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sinilah salah satu tempat stockpile di mana batu-batu bara ini diambil secara ilegal, kemudian dimasukkan ke dalam kontainer dengan dikarungi. Ini artinya bahwa perjalanan nantinya batu bara ini akan melewati jalan raya yang dimana itu seharusnya tidak diperbolehkan karena setiap penambangan harus mempunyai jalan sendiri. Nah, di sini modus seperti inilah bagi penambang ilegal ini dengan cara memasukkan ke kontainer untuk memuluskan perjalanan mereka sampai ke jeti atau dermaga pengiriman di pinggir sungai Mahakam.
Batu bara hasil curian dikemas sedemikian rupa untuk disusun ke dalam kontainer. Kontainer yang lazim dipakai biasanya yang berukuran tanggung dengan kapasitas 20 ton. Tapi jangan salah, dalam sehari saja di lokasi ini bisa terkumpul batu bara curian hingga 300 ton per hari. Dan jangan heran, sindikat pencurian di kawasan konsesi maupun koridor selalu melakukan survei lebih dulu kandungan kalori batu bara di wilayah yang diincarnya. Semakin tinggi kandungan kalori, semakin menjadi incaran dan sasaran pencurian. Ada begitu banyak celah yang memicu tindak kriminal pencurian batu bara terjadi. Orang-orang yang berada di lapangan seperti ini tidak lain hanyalah pekerja lapangan alias suruhan. Di belakang pekerja lapangan jelas ada bos-bos penyandang dana. Selama ada pihak-pihak yang menadah komoditas curian ini, sepanjang itu juga para pencuri memiliki pasar. Potensi batu bara di Kalimantan Timur memang cukup menggiurkan. Indonesia menempati posisi ketiga sebagai produsen di dunia. Besarnya pemerintahan pasar global ditambah dengan meroketnya harga jual membuat pemerintah menambah kuota ekspor naik dari 550 juta ton menjadi 625 juta ton. Tingginya perputaran batu bara di pasar global tentu saja juga menjadi magnet besar di dalam negeri. Celakanya, kondisi ini jugalah yang turut memicu peredaran batu bara ilegal. Realitas mendapati aksi penambangan ilegal di Bukit Pinang, Kota Samarinda. Para pekerjanya bahkan dengan leluasa menggunakan eskavator mengeruk batu bara di konsesi perusahaan tambang tua. Lokasi penambangan ini kebetulan berada di balik gunung. Bisa jadi lantaran ini juga lokasi ini dipilih untuk menambang secara ilegal. Terlebih, lokasi ini juga bekas area tambang yang sudah ditinggalkan. Kalau kita kan hanya disuruh kerja, ada alat udah kerja, gitu aja kan. Suruh kita nginap-nginap di sini. Yang sewa dia tuh Bapak. Mereka yang sewa, Pak. Oh, operatornya. Jadi tugas Bapak hanya untuk mengambil Iya, di sini. yang penting diarahkan ini ambil ini sudah. berapa truk Sehari. haulingnya ya? Di sini banyak Pak truknya, Pak. Berat kalau di daerah Samarinda ini. Enggak, kalau di tempat Bapak ini Pak di sini. Ton aja 15 saja mampu di sini 9 ton ya. sekitar 9 ton. 9 ton. Dalam sehari, tidak kurang dari 15 unit truk pengangkut keluar masuk dengan leluasa. Kalau saja batu bara ilegal ini dijual seharga 500.000 per ton, maka perputaran uang di lokasi ini saja nilainya mencapai 67 juta rupiah per hari. Para pekerja lapangan yang realitas temui dengan gamblang menyebut nama seorang pengusaha yang membackingi. Disinilah menariknya, peredaran batu bara sebenarnya sudah diatur sedemikian ketat. Setiap pengangkutan dan penjualan harus dilengkapi dengan surat keterangan asal barang. Surat ini dikeluarkan oleh perusahaan pemegang konsesi. Kong kali kong orang dalam juga turut menyumbang peran dalam praktik penambangan ilegal. PT IBP termasuk salah satu pemilik konsesi besar seluas 23.000 hektar. Lantaran inilah potensi pencurian batu bara menjadi hal tak terhindarkan. Terlebih sebagian konsesi yang dimiliki belum sepenuhnya dibebaskan. Kondisi ini juga yang dialami oleh perusahaan tambang ini. Peredaran batu bara ilegal merupakan tindak kejahatan yang terorganisir dari hulu ke hilir. Tidak menutup kemungkinan juga melibatkan oknum-oknum aparat yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan. Tidak mungkin secara psikologis ya siapapun itu secara pribadi atau secara organisasi melakukan itu tanpa ada dukungan-dukungan di luarnya. Ya kan? Kenapa? Karena ini tidak hanya di hulu. Coba perhatikan hilirnya. Kemudian dalam berprosesnya juga tidak sehari 2 hari, perlu waktu, dan selesai itu pun mereka akan dibawa ke hulunya. Hulunya itu apa? Pelabuhan. Jeti. Nah, jetinya kan ada izin semua gitu ya. Kenapa bisa keluar? Pakai surat siapa gitu loh ya. Saat disinggung mengenai pengawasan praktek pencurian batu bara dan penambangan ilegal, Gubernur Kalimantan Timur menjawab tidak memiliki kewenangan. Sebaliknya, meminta kami menanyakan ke pemerintah pusat.
Lebih bagus kamu tanya ke pihak pusat. Ya. Pihak pusat aja. Kalau dari Pak Gubernur sebenarnya pengawasan seperti apa sih? Loh, kita tidak punya kewenangan mengawasi tambang, tidak punya kewenangan. Karena kan Bapak kan yang punya wilayah Pak, soal pencurian. Dia punya wilayah, tidak ada urusan. Undang-undangnya kamu lihat di undang-undangnya, bukan urusan wilayah. Tapi mereka itu hauling di jalan raya itu gimana Pak? Ngerusak jalan-jalan di Kalimantan. Kembali lagi kau tanya di Jakarta, kenapa jadi tambang marak itu terjadi yang ilegal, gitu aja. Hasil pertemuan pemimpin kelompok negara G20 di Roma, Italia, telah menyepakati untuk menyetop pendanaan internasional untuk pembangkit listrik tenaga uap. Targetnya dilakukan bertahap sampai batas waktu tahun 2030 untuk negara kaya dan 2040 untuk negara-negara miskin. Pertanyaannya kemudian, apakah momentum itu akan memberangus praktek pertambangan ilegal ataukah justru makin subur mendekati detik-detik penghabisan? Metro TV